Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Aulia Putri dengan nomor induk mahasiswa 2523031020086. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai makalah bahasa Indonesia saya, yaitu peran perawat dalam pemberian nutrisi untuk pasien kritis. Yuk langsung saja kita simak videonya. Oke. Di sini di bagian pertama ada cover makalah, ada judulnya peran perawat dalam pemberian nutrisi pada pasien kritis. Lalu ada dosen pengampu yaitu Dr. Andes Muhammad Bayu Firmansyah MPD, disusun oleh saya sendiri Nova Aulia Putri. Lalu ada kata pengantar, lalu ada abstrak. Abstraknya ini intinya membahas mengenai peran perawat dan juga pemberian nutrisi untuk pasien kritis. Di abstrak ini ada kata kunci yang terdiri dari perawat, nutrisi, pasien kritis, ICU, peran perawat, dan juga dukungan nutrisi. Lalu ada daftar isi, jumlahnya halaman makalah yang saya buat ini jumlah 24. Tapi isinya dari bab pertama sampai bab kelima, yaitu saran dan juga kesimpulan, itu ada 18. Selanjutnya memasuki bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan diawali dari latar belakang. Nah, di latar belakang ini saya menjelaskan mengenai pasien kritis, yaitu mereka yang dirawat di ruang ICU. Terus ada peran perawat dalam menangani pasien kritis. Terus bagian yang kedua ada rumusan masalah yang terdiri dari 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana peran spesifik perawat dalam memaksimalkan dukungan pemberian nutrisi pada pasien kritis di rumah sakit. Dan yang kedua, bagaimana pandangan perawat terhadap pemberian nutrisi pada pasien kritis. Bagian yang ketiga, bagaimana pengaruh pemberian nutrisi yang akurat atau memenuhi syarat untuk pasien kritis. Selanjutnya ada batasan masalah yang terdiri dari 5. Salah satunya batasan masalah yang pada makalah saya ini. Makalah ini itu hanya difokuskan kepada peran tenaga kesehatan, yaitu perawat, dalam menangani pasien kritis tanpa membahas peran para tenaga kesehatan lainnya seperti ahli gizi ataupun tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu ada 3 poin. Selanjutnya ada manfaat penelitian, ada 3 poin juga. Yang kedua, bab kedua, yaitu tinjauan pustaka, diawali dari kajian teori yang relevan. Di sini itu saya membahas dan memaparkan secara lebih mendalam mengenai pasien kritis. Terus kemudian faktor-faktor yang mempercepat pemulihan pasien kritis, yaitu dukungan nutrisi, mulai dari obat, perawatan, dan lain sebagainya. Dan juga sedikit peran perawatnya. Lalu penelitian terdahulu itu saya mengambil ada 2 penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik makalah yang saya ambil. Lalu ada kerangka konsep. Selanjutnya memasuki bab yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Subbab pada bab ini yang pertama, jenis metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif dengan jenis deskriptif. Alasannya karena topiknya ini menekankan peran perawat yang melibatkan aspek praktis, pengalaman subjektif, tantangan klinis, dan interaksi multidisiplin dalam konteks ICU. Jadi menurut saya itu dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif itu kita dapat secara mendalam menganalisis mengenai peran perawat terhadap pemberian nutrisi untuk pasien kritis. Lalu yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Dari jurnal eksplorasi peran perawat dan ahli gizi dalam pemberian nutrisi pada pasien kritis. Penelitiannya itu di jurnal disebutkan di Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Semarang, Indonesia, yang dilakukan pada Agustus tahun 2019. Lalu populasi sampel dan juga partisipan. Di jurnal itu disebutkan bahwa
Penelitian yang dilakukan di dalam jurnal melibatkan 5 orang perawat dan 1 ahli gizi yang bekerja di ICU. Lalu instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan itu ada handphone dan juga bantuan aplikasi recorder untuk merekam. Selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara kurang lebih 60 menit untuk setiap perawat, dan juga teknik wawancara semi struktural, di mana teknik wawancara semi struktural itu pertanyaannya sudah ditentukan, tetapi si yang memberikan pertanyaan itu dapat mengembangkan pertanyaan lebih mendalam. Lalu ada teknik analisis data, etika penulisan, dan juga yang keempat ada hasil dan juga pembahasan. Penyajian hasil penelitiannya ini di sini itu memaparkan mengenai hasil wawancara yang dilakukan oleh si peneliti kepada para narasumber, yaitu perawat. Tetapi di hasil pembahasan ini saya hanya memfokuskan mengenai hasil wawancara kepada para perawat saja tanpa membahas hasil wawancara kepada ahli gizi. Selanjutnya di pembahasan ini tuh membahas mengenai merumuskan rumusan masalah. Jadi intinya menjawab rumusan masalah di bagian bab pertama tadi, yaitu rumusan masalah yang pertama itu peran spesifik perawat dalam memaksimalkan dukungan pemberian nutrisi pada pasien kritis di rumah sakit. Nah, di sini itu perawatnya itu bertugas sebagai garis terdepan dalam mengelola nutrisi pasien yang sedang sakit parah. Mereka berperan sebagai pengurus utama yang bisa bekerja mandiri dalam menentukan kebutuhan makanan harian pasien. Lalu di wawancara dari jurnal yang saya ambil disebutkan bahwa perawat melakukan pemeriksaan terhadap tubuh pasien, mencatat tinggi dan berat badan, mengawasi jam makan, serta mengevaluasi sejauh mana makanan yang dikonsumsi oleh perawat itu efektif untuk penyembuhannya. Lalu yang kedua ada pandangan perawat terhadap pemberian nutrisi pada pasien kritis. Yakni perawat menganggap bahwa memberi nutrisi itu tidak hanya tentang makanan, tetapi kondisi dan situasi lingkungan yang nyaman agar pasien bisa menerima makanan dengan baik. Terus bagian yang ketiga, rumusan masalah yang ketiga itu pengaruh pemberian nutrisi yang memenuhi syarat pada pasien kritis. Nah, pemberian nutrisi yang tepat itu dapat mempengaruhi beberapa hal, yakni mencegah malnutrisi karena perawat melakukan penelitian secara rutin seperti pemeriksaan fisik dan mengecek sisa makanan. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan toleransi pasien dalam makanan dengan memodifikasi lingkungan yang mendukung seperti menjaga kebersihan, mencegah mual dan juga muntah, serta menentukan posisi pasien itu dengan aman. Terus yang ketiga, meningkatkan semangat pasien untuk makan melalui dukungan emosional dari perawat dan juga peran aktif dari keluarga. Nah, dari pemaparan tersebut, bagian yang kelima itu kesimpulan dan saran. Jadi, disimpulkan pemberian nutrisi yang tepat sangat berpengaruh terhadap kondisi pasien kritis karena dapat mencegah kekurangan gizi, meningkatkan kemampuan pasien makan, serta memperkuat semangat pasien melalui dukungan psikologi. Dengan demikian, kerjasama antar para perawat dalam mengelola nutrisi menjadi faktor penting dalam mendukung perawatan pasien kritis secara menyeluruh. Lalu di sini sarannya saya menyebutkan ada saran teoritis 2 poin dan juga saran praktis ada 3 poin. Seperti itu. Selanjutnya daftar pustaka yang saya gunakan tadi dari penelitian terdahulu mengenai pasien mengenai wawancaranya tadi saya ambil dari jurnal Eksplorasi Peran Perawat dan Ahli Gizi dalam Pemberian Nutrisi pada Pasien Kritis dari Jurnal Perawat Indonesia yang dilakukan penelitiannya itu tahun 2019. Dan ini daftar pustaka lainnya.
Sekian video pemaparan makalah yang saya buat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.